Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang spesial buat seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, di mana kita bersama-sama bersukacita memperingati kelahiran Juru Selamat kita. Mari bersama-sama kita ucapkan rasa syukur kita. Hari ini kita berada di tempat ini, semua karena kasih karunia dan pemberian Allah. Mari bersama-sama kita sambut dengan sukacita. Kita mau memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang
Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tengok kanan kiri, kita berikan senyum yang terindah termanis. Karena Tuhan kita luar biasa. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita nyatakan sukacita kita. Sembah dan puji Dia, sembah. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Sungguh hati kami dipenuhi dengan sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang spesial ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana seluruh umat-Mu di seluruh dunia memperingati hari kedatangan-Mu. Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu melimpah memenuhi setiap hati kami. Berkati ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan memberkati, melindungi dari awal hingga selesai ibadah kami siang hari ini. Semuanya Tuhan memberkati. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri, tetap bersukacita. Kabar kelahiran Tuhan Yesus ada di seluruh dunia. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Bagikan pandangan Tuhan Yesus memberkati. Gembala yang di padang
Bapak Ibu Saudara. Pagi ini boleh dingin, tapi kita tetap bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau lebih seru merayakan ulang tahun Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu sehat? Ada sukacita pastinya ya? Oke, kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ekspresikan sukacita Bapak Ibu Saudara. Puji Hosana. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia.
duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita, kasih daripada Tuhan memenuhi setiap hati kita semua. Saatnya kita mau mempersiapkan diri. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita. Biarlah di hari Natal ini kita semua benar-benar mendapatkan rema dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita percaya bahwa di hari yang spesial ini Tuhan memberikan hadiah spesial buat kita semua. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita pujikan pujian ini, bahwa kelahirannya membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan memberikan keselamatan bagi kita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Penasehat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, juru selamat dunia. Mari sekali lagi kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Seorang anak telah kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang spesial ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau lahir. Kami semua memperoleh keselamatan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Engkau memenuhi setiap kami dengan kasih-Mu, sukacita. Terima kasih Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut
kasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan, untuk kita siapkan hati kita, untuk kita menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyatakan bahwa hanya Tuhan Yesus Juru Selamat kita, Tuhan kita. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita nyatakan dengan bersungguh-sungguh. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Mari kita sekali lagi berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan menerima puji-pujian kami, karena kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini kami bersama-sama merasa bersyukur karena 2000 tahun yang lalu Engkau telah kirimkan putra Bapa ke dunia ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, sehingga kami
tidak ragu lagi bahwa perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan hidup kepada kekekalan. Kami bersyukur karena Tuhan yang berjanji untuk hadir di dunia ini menyertai kami. Bahkan memelihara kami sebagai domba-domba gembalaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menebus dosa kami dengan mati di kayu salib. Tapi kami juga bersyukur karena pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati, hidup untuk selamanya beserta kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama-sama memperingati kelahiran Tuhan. Kami mau mengingat kembali akan anugerah Bapa Surgawi yang telah mengirimkan Tuhan Yesus untuk kami, untuk tinggal bersama kami, menyertai kami, memimpin hidup kami, menggembalakan kami, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama kami saat ini. Kami mau mendengar firman-Mu, bukalah hati kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kami memperingati kelahiran Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan, supaya kami pulang dengan syukur, pulang dengan sukacita, karena Tuhan sudah bicara kepada kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat Natal buat saudara-saudara. Kalau nanti saya habis renungan firman lupa, sudah saya sampaikan selamat Natal. Biasanya lupa, jadi saya duluan mengucapkan selamat Natal buat semua saudara-saudara. Setiap tahun kita bersama-sama memperingati hari Natal, mengingat kembali akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi gembala yang baik buat hidup kita. Waktu kita ada di bumi ini, kita digembalakan oleh Tuhan karena Dia adalah gembala yang baik. Yang kedua, kita juga bersyukur karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi kita itu aman-aman, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh bersama Tuhan, hidup kita selalu terpenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti gembala memelihara domba-dombanya. Bahkan sering saya sampaikan waktu masih kecil, orang tua saya membelikan domba untuk dipelihara, untuk kesibukan supaya tidak main. Waktu saya bawa ke Padang, saya pulang membawa rumput buat makan domba pada waktu di kandang. Tentunya ini merupakan gambaran yang baik buat kita bahwa kalau kita bersama Tuhan, Tuhan itu selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, bahkan menyediakan segala sesuatu yang akan kita butuhkan. Ini harus kita amini karena Tuhan menyebut dirinya adalah gembala yang baik buat kita.
Kita ini adalah domba-domba gembalaan Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama mengatur pikiran kita supaya dalam kita menjalani hidup ini, menghadapi masalah, persoalan, tantangan, apapun yang terjadi, baik itu menyenangkan atau tidak, percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan itu jauh melebihi orang tua kita di bumi atau siapa saja yang bertanggung jawab atas kita di bumi ini. Tuhan itu mengatur kehidupan kita dari sejak lahir sampai kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Ini dahsyat saudara. Karena Yesus berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini luar biasa, kita sebagai anak-anak Tuhan harus meyakini bahwa kita hidup ini tidak pernah sendiri. Dimanapun kita berada, Yesus berada. Tuhan berjanji menyertai kita. Tuhan berjanji menjadi gembala yang baik buat kita. Tema pagi ini, tema yang klasik, bahwa telah lahir bagimu juru selamat dunia. Kebanyakan orang mikir tentang keselamatan. Kebanyakan orang berpikir pada waktu sakit atau mau mati, mikir, selamat enggak? Gimana kesudahannya? Pada umumnya, mungkin juga terjadi bagi orang-orang Kristen. Tanda petik saudara. Bingung kalau sakit keras, mau mati, masuk surga enggak. Saudara, saya ini diizinkan berkali-kali mau pulang enggak jadi-jadi. Mau pulang ke rumah Bapa di surga. Dari kecil sudah hanyut di Kalicode, saudara. Di Kalicode, rumah saya di bantaran Kalicode, saya main dan terbawa sudah berapa ratus meter ya. Untung orang tua tahu dan dicari, dibawa pulang. Saya ingatnya hanya dipegang kakinya, saya mengeluarkan air yang banyak. Kalau saya tahu sekarang bahwa kita ini orang percaya, siap tidak siap harus mengerti bahwa kita ini sudah siap. Artinya mau pulang kapanpun kita enggak tahu. Tidak ada seorang pun tahu hari esok, tapi yang kita tahu bahwa kita akan pulang ke surga. Amin. Semua yakin ya? Jangan sampai saudara yang di sini tidak yakin kalau pulang nanti kemana. Dihakimi atau pulang ke surga. Semua kita akan pulang ke surga. Tuhan Yesus yang jamin kita. Karena dia berkata, di mana aku berada, kamu berada. Berarti ya di surga saja. Di bumi Tuhan menjadi gembala, di akhirat Tuhan menjadi juru selamat bagi kita. Kita ini sudah menjadi orang yang istimewa, saudara. Mulia, saudara. Kita harus yakin bahwa Tuhan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau saudara baca Alkitab, isinya itu sebenarnya membahagiakan kita yang percaya kepada Yesus. Gimana tidak membahagiakan? Di dunia digembalakan oleh Tuhan sendiri. Artinya semua kebutuhan itu Tuhan yang menyediakan kita. Amin. Kalau Yesus menjadi gembala dan kita domba, yang menyediakan kebutuhan kita adalah
bukan dombanya, saudara. Yang menyediakan semua kebutuhan kita adalah gembala. Natal ini kita peringati kelahiran Tuhan. Ini kenapa harus diperingati? Ya harus diperingati karena kelahirannya ini dia menjadi gembala buat kita. Sebenarnya sejak lahir Yesus sudah menggembala kita. Karena roh yang ada di dalam dirinya adalah roh Allah yang memelihara hidup kita. Sampai hari ini kita dipelihara oleh roh Allah, roh Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi di dunia ini, mau dunia krisis, mau dunia susah makan, mau susah duit, saudara, kita harus percaya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, gembala kita tidak akan berubah. Amin. Dia yang pelihara kita. Biar orang semua rebah di sisi kita, ya beribu-ribu, ya kita tetap aja bersama Tuhan. Ini yang membuat kita sukacita. Anak-anak Tuhan, orang yang percaya Yesus harus mengerti bahwa di bumi dan di surga kita dipelihara Tuhan. Harus ada sukacita yang besar. Ya. Kalau ada pertanyaan, Pak Narno, Pak, orang itu bisa susah. Ya bisa saja, susah itu pikiran kita, tapi hati kita ini harus bersyukur, bersukacita. Hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur. Seperti Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Karena yang ada di dalam hidup kita ini sekarang ini bukan diri kita sendiri. Paulus katakan, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus memberitahukan bahwa kita ini hidup ini bersama Tuhan. Bukan kalau kita duduk berdoa, Tuhan kami mengundang Engkau. Lalu Tuhan di mana? Mana yang lebih baik, Tuhan mari Engkau hadir bersama kami. Atau Tuhan terima kasih Engkau selalu beserta kami. Sekarang kami mau apa? Kami mau pergi, terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau makan karena juga Tuhan ada di sini mencukupi kami. Dia bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, menjaga dan merawati kita. Ini yang membuat saya sendiri merasa selalu berbahagia apapun yang terjadi. Waktu nafas saya tinggal 1%, saudara. Saya sudah tidak ingat apa-apa. Ya cuma digledek sana, gledek sini. Ya dikasih kabel sana sini, sudah kayak robot, saudara. Ini beberapa bulan yang lalu. Tapi masih ada di sini. Tuhan punya rencana yang kita enggak tahu, tapi rencana Tuhan adalah indah bagi kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang mengikuti Tuhan mengalami banyak masalah. Tuhan tidak campur tangan. Apapun situasi kita, Tuhan campur tangan. Karena itu jangan lalaikan Tuhan. Kita sering menghadapi kesulitan itu yang tidak bisa teratasi karena kita mau bekerja sendiri. Contohnya, kalau pagi bangun tidur, tidak berdoa, tidak baca Alkitab, langsung mandi, langsung pergi, alasannya
takut telat kantor, takut telat kerja. Waktunya terbuang kalau untuk berdoa baca Alkitab. Saudara, ini yang membuat kita tidak kuat di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mau menjadi kuat, Tuhan nomor satu. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Ya sudah, korbankan waktu hidup kita buat Tuhan. Kalau ini waktunya Tuhan. Lebih baik kita dimarahi majikan daripada dimarahi Tuhan. Betul? Lebih baik kehilangan waktu daripada kehilangan waktu dengan Tuhan. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting. Kelahiran Yesus ini di dalam hidup kita ini mau tinggal bersama kita, saudara. Yesus lahir untuk menyertai kita, supaya kita aman di bumi dan di surga. Kita enggak pernah tahu surga, Tuhan nanti yang membawa kita ke surga. Dia bilang, akulah gembala yang baik. Mana ada yang gembala yang baik menelantarkan domba-dombanya? Tidak ada, selalu dipelihara. Kalau kita mengerti hidup kita tidak kemerungsung, saudara. Tidak mudah stres. Ya. Tidak mudah mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita. Masalah selalu ada dalam hidup kita. Persoalan ada, kadang berat, kadang ringan. Tapi ingat bahwa Natal ini kedatangan Tuhan kita akan menyelamatkan kita dari segala persoalan hidup kita. Artinya ada masalah, ada persoalan, tapi kita akan tetap selamat. Amin, saudara. Jadi yang kita pikirkan ke depan ini yang baik, seperti Filipi 4:8, semua yang baik yang kita pikirkan. Wah, jangan-jangan usaha kita nanti susah ya, ini situasi kayak gini, tahun depan nih banyak mengalami kesusahan. Ya kalau enggak punya gembala yang baik ya susah, saudara. Repot. Apakah kita kalau kita lagi bisnis, Tuhan bilang, ini kan bisnismu ya, kamu urusi sendiri ya. Aku tak ada perlu yang lain. Enggak. Tuhan beserta kita. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ini pegang erat dalam hidup kita, saudara. Karena dunia ini sungguh jahat, saudara. Saya ingin kasih tahu, dunia ini sangat jahat. Karena itu Paulus berkatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan ikut-ikut dunia, kebaikan ya jahat untuk kebaikan, menipu untuk kebaikan, bohong untuk kebaikan, kayak gitu. Enggak berlaku. Kalau kita tetap berada firman Allah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Akan campur tangan. Proses kehidupan kita itu makin hari makin terus bertumbuh. Waktu saya melayani Tuhan pertama kali, ya saya dikasih rumah dari bambu, ya atapnya bambu, ya dindingnya separuh bata, separuh bambu, ya pokoknya lantainya ya lantai semen, ya. Itu sangat indah dan sungguh menyenangkan. Karena waktu itu sedang sangat mencintai Tuhan. Sesudah kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan, Tuhan tambahkan anugerah dan berkat-Nya sampai hari ini. Saya mendapat sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Gereja ini sebenarnya tidak bisa
didirikan, saudara. Ini diprotes atau dikomplain oleh banyak instansi ataupun saudara, kenapa bisa berdiri? Pendeta lain enggak dikasih izin untuk bangun gereja. Sampai hari ini Bantul susah untuk bikin gereja, saudara, sudah terlalu banyak katanya. Tapi Tuhan kasih kita. Selalu Tuhan tuh membuat anak-anak ada yang istimewa. Karena itu jadilah anak-anak istimewa di hadapan Tuhan. Bukan pilih kasih artinya Tuhan. Memang ya kalau kalian bisa satu ya dikasih satu. Kalau satu baik dikasih dua, kalau dua baik dikasih tiga dan seterusnya. Ini berkat hidup kita itu seperti itu. Jadi saya apapun yang saya terima sekarang ini yang terbaik dari Tuhan. Kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus lahir buat kita. Ingat bahwa Dia lahir untuk saudara, untuk kita. Dia beserta kita, menjaga kita, mencukupi hidup kita. Dia gembala yang baik, diperhatikan. Apa saudara sampai hari ini merasa kerja keras montang-manting sendiri atau gimana? Rugi saudara. Saudara akan stres dalam menghadapi hidup, menghadapi dunia ini. Kalau saudara tidak pernah menyadari bahwa Tuhan beserta saudara. Yesus lahir bagi kita. Untuk kita spesial. Artinya, kalau Yesus menjadi juru selamat bagi kita, ya akan menyelamatkan dari apa saja. Waktu saya kecelakaan, terkapar di jalan besar, jalan ramai, kok ya enggak ada mobil yang lewat waktu saya terkapar di jalan. Sampai diangkat baru mobil pada lewat. Mari saudara, saya kok ada catatan sedikit yang lain, tapi saya mau baca saja, barangkali berguna bagi saudara. Hari ini saya mengajak saudara untuk berpikir tentang kematian. Kenapa masih hidup sehat-sehat mikir tentang mati, saudara? Apakah kita semua sudah memikirkan tentang kematian? Apakah kita sudah yakin tentang keselamatan hidup kita? Apakah kita yakin diterima di surga sesudah kita mati, tidak ada di bumi? Tentunya memikirkan hal ini sekarang, bukan nanti, kita pikirkan sekarang. Ya. Artinya kehadiran Tuhan itu harus diterima dengan lapang dada di dalam hidup kita. Dulu pernah terlintas dalam pikiran, wah nanti kalau terima Tuhan kita sudah enggak boleh nipu-nipu, ngomong enggak boleh ngomong jorok, enggak boleh ya canda-canda yang aneh-aneh. Saya ini aslinya seniman, saudara. Saya kuliah di ASRI dulu, saya pelukis, kalau kumpul ngomongnya ya amburadul, saudara, dari A sampai Z. Tetapi kalau sekarang mereka kumpul-kumpul, saya datang, mereka berdiam diri. Sudah pendetanya datang, kita ngomong yang lain. Jadi mereka merubah pembicaraan dalam waktu singkat. Ya kalau seniman kan ngomongnya sembarangan, amburadul. Ya. Tetapi sekarang ini kita dipanggil untuk menjadi hamba. Melayani Dia. Melayani Raja di atas segala raja.
Tentunya kalau kita sekarang ini bisa mengambil satu keputusan, kepastian. Mau tinggal di surga atau tidak, itu pilihan kita, keputusan kita sekarang. Allah Bapa sudah menawarkan surga, keselamatan bagi dunia, artinya kepada semua orang termasuk kita. Mau percaya atau memikirkan Yesus sebagai juru selamat dunia atau tidak. Tidak berarti kalau tidak berarti menerima penghakiman di kekekalan di sana. Kalau kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan sekarang atau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, kita akan tinggal bersama Yesus selamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya bersama Yesus. Yesus beserta kita. Memang tadi sudah saya katakan, bisa enggak ya kira-kira kalau Tuhan Yesus beserta kita, kan kita enggak boleh aneh-aneh, enggak boleh tipu-tipu, enggak boleh dagang tipu-tipu, enggak boleh ngomong ya sembarangan. Bisa enggak kira-kira ya? Saudara, bisa. Karena Yesus firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya semua orang yang percaya Yesus bisa hidup kudus. Amin. Hidup kudus itu hidup tanpa dosa. Amin. Siapa yang tidak yakin, coba angkat tangan. Yang tidak yakin hidup kudus, coba angkat tangan. Puji Tuhan, semua bisa hidup kudus. Kalau Tuhan berfirman, pasti kita bisa. Karena ada hal yang Tuhan kasih solusi. Kalau jatuh dosa minta ampun dan disucikan dan dikuduskan. Luar biasa. Tuhan juga menyadari bahwa kita ini tidak kebal terhadap dosa. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengaku, aku yang menyucikan, yang menguduskan. Jadi kita itu diharapkan oleh Tuhan untuk tetap kondisi situasi hidup kudus bagi Tuhan. Setiap detik, setiap saat. Posisinya adalah kudus. Soalnya kalau tidak kudus, kalau suatu saat jantung kita berhenti, kita enggak sempat minta ampun sama Tuhan, tapi merasakan jantung sudah enggak sempat, saudara. Hanya rasa sakit saja, ya. Enggak sempat. Waduh, kok sakit sekali ya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Oh, enggak sempat, saudara. Kalau sudah pernah merasakan sakit jantung itu, yang sakit aja yang dirasakan. Kalau saya hidup dari 1% kehidupan sampai hari ini, mungkin sudah 100% lagi ya, saudara. Itu anugerah, ya, masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau firman itu adalah Allah. Karena itu saudara, kalau saudara pagi-pagi bangun tidur bertemu dengan firman, itu sama dengan saudara bertemu dengan Allah. Ya, Yohanes 1:1 firman itu adalah Allah, ya, betul ya. Jadi kalau kita itu bangun pagi, buka Alkitab, buka firman, merenungkan firman itu siang malam, dijamin saudara. Tuhan yang melindungi saudara, memberkati hidup saudara. Dunia ini bisa kita lewati bersama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang sanggup melawan kita? Enggak ada, saudara. Musuh kita
ditundukkan. Musuh kita dikalahkan oleh Tuhan. Sama kalau kita punya bapak, anak kecil bersama bapaknya, enggak ada anak kecil yang lain mau mengganggu, enggak berani karena ada bapaknya. Ya, kalau kita bersama Tuhan, siapakah yang akan melawan kita? Iblis pun takut, saudara. Amin. Iblis itu paling takut kepada anak-anak Tuhan. Saya pikir dulu saya akan berlanjut jadi hamba Tuhan yang kerjaannya ngusir-ngusir setan. Saudara, kalau ada keluarga yang diganggu setan, apa kerasukan setan, saya yang dipanggil. Wah, saya berdoa, Tuhan, sudahlah saya itu jadi hamba, tapi kalau suruh kerjaanku ngusir-ngusir setan, enggak usahlah, yang lain aja. Ya. Dulu kalau ada orang kerasukan setan, ada kena santet, ada dipanggil doain. Ya. Tapi ya Tuhan dengar doa saya. Sekarang tugas saya lain, tidak ngusir-ngusiri kayak gitu. Saudara, bagian-bagian terakhir hal yang penting yang kita harus ingat bahwa Yesus lahir bagi kita, menyelamatkan kita, menjadi gembala yang baik buat kita. Tuhan Yesus bukan hanya memikirkan kita di bumi menjadi gembala yang baik, tapi Dia pergi menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi Yohanes pasal 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesimpulan. Yang pertama, bahwa kalau Yesus satu-satunya juru selamat yang ditawarkan kepada dunia, kepada siapa saja yang mau, lewat pertobatan, baru Yesus berfungsi dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan, tidak ada jalan lain, harus lewat pertobatan lebih dulu. Berjanji sama Tuhan akan tinggalkan dosa, tidak mau melakukan dosa. Baru Tuhan tinggallah di dalam hidupku. Kerja, saudara. Tuhan Yesus beserta saudara. Jangan yang penting percaya Yesus masuk surga. Puji Tuhan kalau memang imannya seperti itu. Tapi Alkitab, firman Allah itu terlalu luas untuk dipahami. Yang paling jos, paling istimewa itu firman kuduslah sebab aku kudus. Ini yang perlu disadari, saudara. Kita harus berkata, aku mau hidup kudus bagi Tuhan. Katakan setiap hari sampai saudara itu merasa enggak perlu lagi ngomong seperti itu. Karena zaman-zaman sekarang ini banyak orang terus pulang tidak ada tanda-tandanya, langsung tidur bablas, tahu-tahu pergi bablas. Ya, kita semua rentan terhadap kehidupan sekarang. Apalagi sakit penyakit sekarang ini ya. Mudah sekali sekarang sakit, besok bablas. Teman-temannya kita, temannya Ibu Gembala ini sudah kemarin sehat, sekarang bablas. Itu banyak sudah bablas. Bukan karena umurnya, tetapi juga karena situasinya. Mari kita sama-sama memikirkan bagi saudara yang belum pernah
menerima Yesus sebagai Tuhan, belum pernah membuka hati, seperti itu loh. Galatia 2:20. Lihat, aku mengetok pintu. Ketok pintu, Tuhan Yesus mau tinggal bersama kita. Ya. Biar ini tidak penuh, tapi cukup banyak. Kalau saudara mau terima Yesus, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Percaya sama saya. Kata-kata saudara akan penuh hikmat. Banyak saudara yang membutuhkan saudara. Kalau saudara mau menerima Yesus, Yesus di dalam hidup saudara, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan ada, tidak akan merubah kebahagiaan saudara, tapi Tuhan akan menambah kebahagiaan bagi saudara. Yang pertama, saudara harus rela untuk mengaku segala dosa. Yang kedua, saudara harus rela membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Yang ketiga, saudara harus mengundang, minta Yesus masuk di dalam hati saudara. Yesus bukan menyertai saudara lagi, tetapi Yesus tinggal bersama saudara. Saya memilih yang Yesus tinggal di dalam hidup saudara, hidup saya, bukan menyertai. Mari kita bersama-sama buat komitmen baru atau memperbarui komitmen kita dengan Tuhan. Kalau saudara selama ini merasa belum dipakai Tuhan, katakan mulai hari ini aku mau tinggalkan dosa. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyertai kami, untuk memimpin hidup kami bagi kemuliaan Tuhan, untuk memenuhi kerinduan Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau berfirman bahwa tuaian banyak, pekerja sedikit. Kami rindu juga Tuhan pakai kami untuk menjadi penuai-penuai. Untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami saat ini. Tolonglah kami supaya kami diperbarui hidup kami. Agar kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi hamba yang baik dan setia. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa memperingati kelahiran Tuhan, kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini untuk menyertai kami, menggembalakan hidup kami, menjadi juru selamat kami, dan membawa kami pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Segala hormat dan pujian serta kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
firman Tuhannya Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman-Nya, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan dan kita mau memberikan dengan sukacita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bagi yang bertugas kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Mari bersama-sama kita memujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Lengkap engkau in Bethlehem.
Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Saya minta Bapak Hendra berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 17 mengatakan, tetapi yang kuberitakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bapa di surga ingin setiap anak-anaknya hidup mulia. Seperti halnya orang tua berharap untuk anak-anaknya. Dia sediakan sarananya, dia sediakan sistemnya, yaitu firman. Inilah jalan hidup orang percaya, sistem kehidupan kerajaan Allah, rahasia besar untuk hidup di jalur keberuntungan dan kemujuran. Ikuti seluruh sistemnya dengan baik, maka Ayub 36 ayat 11b mengatakan, maka engkau hidup mujur sampai akhir hari-harimu dan senang sampai akhir tahun-tahun hidupmu. Ini yang dicari oleh semua manusia di bumi. Hidup mujur dan senang sampai sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati seluruh jemaatmu di tempat ini, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kita harus percaya bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita, baik lewat usaha, pekerjaan, studi, karena masa depan ada di tangan, di dalam genggamannya. Berkati pengelola keuangan di gereja ini supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah perayaan Natal pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tanggal 31 Desember tidak ada ibadah akhir tahun. Yang ada adalah ibadah awal tahun hari Minggu tanggal 1 Januari 2023. Saya ulangi saudara-saudara, jadi tanggal 31 itu hari Sabtu ya, itu tidak ada ibadah tutup tahun, tetapi kita langsung hari Minggunya ibadah awal tahun 1 Januari 2023. Untuk jamnya adalah jam 9 pagi. Jadi jam 9 pagi ya saudara-saudara. Biasanya kan kita jam 10, tapi ini kita jam 9 pagi dan akan diadakan perjamuan kudus. Ibadah awal tahun 1 Januari jam 9 pagi dan akan diadakan perjamuan kudus. Untuk ibadah hari Minggu mulai tahun 2023 kita akan mulai mengadakan ibadah sore hari. Tapi untuk waktu akan kami informasikan menyusul. Jadi rencana kita sudah akan mengadakan ibadah sore hari. Jadi terus dukung doa agar kita bisa mempersiapkan. Dan selanjutnya untuk jam ibadah bukan jam 10 tapi akan diadakan
jam 9 pagi, jadi lebih pagi lagi ya, jam 9 pagi. Untuk selanjutnya ibadah hari Minggu, setiap hari Minggu akan diadakan jam 9 pagi. Kalau untuk ibadah sore akan kami informasikan tepatnya atau minggu keberapa nanti akan kami informasikan kembali. Puji nama Tuhan, tanggal 18 Desember kemarin kita bersama-sama sudah melaksanakan perayaan Natal. Puji nama Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh berjalan dengan lancar dan semuanya tercukupi. Kami mengucapkan seluruh pengurus dan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seluruh panitia, ibu-ibu di balik layar, dan semua jemaat atas dukungan doa juga dukungan dananya. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memberkati saudara sekalian. Puji nama Tuhan, semuanya tercukupi. Puji nama Tuhan sampai saat ini, dan sekarang juga masih ada Pak Polisi dan Pak Tentara yang selalu menjaga jika kita mengadakan acara. Puji nama Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan aman, tertib, dan semuanya bersukacita. Kami segenap pengurus mengucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya ini minggu terakhir seperti biasa kita akan mendoakan bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun bulan Desember. Saudara-saudara yang mungkin namanya belum tercantum tapi lahir di bulan Desember, silahkan ke depan akan didoakan oleh Bapak Gembala. Tidak usah malu saudara-saudara. Silahkan Bapak Gembala, kami mohon untuk berdoa bagi yang berulang tahun bulan Desember. Banyak juga. Ada Saudari Deis, ada tanggal 3 Desember ada Ibu Retno, tanggal 8 Desember ada Ibu Christina Devi, 15 Desember Saudara Bob Harry Jordan, 18 Desember Saudari Desratna, 29 ada Bapak Marsudi. Mungkin ada beberapa nama yang belum sempat tercantum di warta jemaat. Silakan yang maju. merasa lahir di bulan Desember, kami persilakan maju ke depan. Kalau mau ganti boleh. Sudah tidak ada yang lagi yang lahir di Desember, mari kita doakan sama-sama. Nanti habis doa tiup lilin ya. Bapak Surgawi, terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyambut dan merayakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada beberapa saudara, ada 5 saudara di sini yang lahir di bulan Desember. Kami berdoa supaya Engkau menyertai mereka, memberkati aktivitas mereka baik dalam keluarga, dalam studi, dalam aktivitas. Berkatilah mereka agar mereka merasakan kenikmatan hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
bahwa Engkau berjanji menyertai anak-anak Tuhan, khusus bagi yang berulang tahun bulan ini. Kami mengucap syukur kesempatan ini boleh kami merayakan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silahkan tiup. Terima kasih. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Nanti dipotong-potong di depan boleh mendapat bagian kue ulang tahun. Tiba saatnya kita ada di penghujung ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ajak untuk berdiri. Bapak Gembara akan menutupnya dalam doa. Saudara, ibadah telah usai. Saudara akan kembali dengan beraktivitas. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus yang kita peringati hari ini lahirnya, Dia berjanji akan tinggal bersama saudara, menyertai saudara. Dia juga berjanji akan memberikan kehidupan dan di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Percayalah bahwa apa yang Dia katakan akan terwujud, terjadi dalam hidup saudara. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus berjanji memberi hidup di dalam segala kelimpahan bagi saudara. Terimalah ini sebagai berkat dan anugerah dari Yesus Tuhan yang kita peringati kelahirannya hari ini. Dan pulanglah dengan damai, kasih karunia dan anugerah dan berkat dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, menyertai saudara baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus yang adalah Tuhan memberkati saudara, rumah tangga saudara, studi saudara, aktivitas saudara, pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai kita berjumpa kembali. Selamat Natal, selamat hari Minggu, sampai kita berjumpa kembali.
Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi minggu depan.